Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Geometri Transformasi. Dosen pengampu Ibu Nur Fitriana Ulfa MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ayu Mahfudatul Fitria, Afifah Dwi Setiawati, Vika Indah Musyafira, Vita Fatmala Sali, dan Ilya Mahmudah. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang setengah putaran. Adapun pembahasan yang akan kami paparkan yaitu 1. Mengenai pengertian setengah putaran, 2. Setengah putaran sebagai suatu isometri, 3. Sifat-sifat setengah putaran, 4. Persamaan setengah putaran, dan yang terakhir yaitu lanjutan setengah putaran. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian setengah putaran terlebih dahulu. Setengah putaran merupakan keadaan khusus pencerminan, yaitu pencerminan terhadap suatu titik. Garis sumbu dalam pencerminan diambil alih perannya oleh titik cermin setengah putaran. Kita langsung masuk ke definisi 3.1. Misalkan V bidang Euklides dan A titik tertentu pada bidang V, setengah putaran pada titik A adalah fungsi setengah putaran A yang didefinisikan untuk setiap titik P pada V sebagai berikut. Coba perhatikan nomor 1. Apabila P sama dengan A, maka setengah putaran dari A titik P sama dengan A. Nomor 2, apabila P tidak sama dengan A, maka setengah putaran A titik P sama dengan Hi, sehingga A titik tengah ruas garis antara P dengan Hi. Nah, untuk lebih mempermudahnya, kita lihat gambar 3.1. P sama dengan A, maka setengah putaran dari P sama dengan A. Kemudian, apabila P tidak sama dengan A, maka setengah putaran dari A titik P adalah Hi. Sehingga A ini merupakan titik tengah ruas garis P ke Hi. Selanjutnya kita akan membuktikan setengah putaran sebagai isometri. Nah, untuk pembuktiannya, ambil sebarang setengah putaran. Langkah yang pertama, kita akan menunjukkan setengah putaran A merupakan suatu transformasi. Untuk menunjukkan setengah putaran A suatu transformasi, maka kita harus menunjukkan 3 hal, yaitu yang pertama, setengah putaran A titik P anggota dari V. Untuk setiap P anggota dari V, artinya setengah putaran A adalah anggota dari V. Nah, untuk yang kedua, setengah putaran A fungsi kepada dan setengah putaran A fungsi satu-satu. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama, ambil sebarang P anggota bagian dari V. Apabila P sama dengan A, berdasarkan definisi 3.1, untuk definisi yang pertama, setengah putaran A titik P sama dengan A, karena A anggota dari V, maka setengah putaran A titik P anggota dari V. Apabila P tidak sama dengan A, maka PA bagian dari V. Misalkan Hi sama dengan setengah putaran dari P, maka berdasarkan definisi 3.1 nomor 2, titik tengah P sama Hi artinya A anggota dari PH, karena A anggota dari PH, maka PH bagian dari AP. Karena A P bagian dari V, maka AP anggota dari V, karena PH bagian dari AP, PH bagian dari AP, dan AP bagian dari V. Maka untuk setiap P bagian anggota dari V berlaku setengah putaran titik P anggota dari V. Dengan kata lain, setengah putaran A V adalah titik V. Untuk pembuktian langkah yang kedua, ambil Hi titik sebarang pada V. Apabila Hi sama dengan A, maka P anggota dari V, yaitu P sama dengan A. Sehingga setengah putaran A, titik P sama dengan A, sama dengan Hi sama dengan A. Apabila Hi tidak sama dengan A, maka A Hi bagian dari V.
Karena A-Hi bagian dari V, maka P anggota V sehingga titik tengah dari P-Hi. Hal ini berarti apabila Hi tidak sama dengan A, ada P anggota dari V, sehingga setengah putaran A titik P sama dengan Hi. Jadi setengah putaran A fungsi kepada. Pembuktian yang ketiga, apabila P dan R titik sebarang pada V, sehingga setengah putaran A titik P sama dengan setengah putaran A titik R, apabila setengah putaran A titik P sama dengan setengah putaran A titik R sama dengan A, maka P sama dengan A sama dengan R. Apabila setengah putaran A titik P sama dengan setengah putaran A titik R sama dengan S tidak sama dengan A, maka titik tengah PS dan RS. Karena A titik tengah PS dan RS, maka PS sama dengan RS. Karena PS sama dengan RS, maka P sama dengan R. Karena untuk sebarang P dan R pada V dengan setengah putaran A titik P sama dengan setengah putaran A titik R, kita dapat menunjukkan bahwa P sama dengan R, maka setengah putaran A merupakan fungsi satu-satu. Dapat disimpulkan setengah putaran A merupakan suatu transformasi. Untuk langkah pembuktian yang kedua yaitu menunjukkan setengah putaran A merupakan isometri. Untuk menunjukkan bahwa setengah putaran A suatu isometri, ambil titik P dan R pada V. Kemudian kita misalkan setengah putaran A pada titik P sama dengan D, dan setengah putaran A pada titik R sama dengan E. Akibatnya, PA sama dengan AD, dan RA sama dengan AE. Kemudian hubungkan titik P dengan R dan titik D dengan E, maka terbentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga PAR dan segitiga DAE. Karena PA sama dengan DA dan sudut PAR kongruen dengan DAE dan RA sama dengan AE, maka segitiga PAR kongruen dengan segitiga DAE. Karena segitiga PAR kongruen dengan segitiga DAE, maka PR sama dengan DE. Jadi setengah putaran A merupakan suatu isometri. Selanjutnya, sifat-sifat setengah putaran. Sifat-sifat setengah putaran yang akan dibahas adalah hubungan setengah putaran dengan pencerminan dan involusi. Pada teorema 3.2, apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka setengah putaran terhadap titik A sama dengan komposisi pencerminan terhadap garis G dan pencerminan terhadap garis H. Misalkan setengah putaran P terhadap A adalah P aksan. Lalu pencerminan P terhadap A sama dengan P1 dan pencerminan P1 terhadap G adalah P2. Dari gambar kita dapat mengetahui pencerminan terhadap garis G, komposisi pencerminan terhadap garis HP sama dengan P2. Lalu A adalah titik tengah dari P aksan, dan H adalah sumbu dari garis P1 dan G adalah sumbu dari garis P1 P2. Teorema 3.3, apabila G tegak lurus dengan H, maka pencerminan terhadap garis G, komposisi pencerminan terhadap garis H sama dengan komposisi dari pencerminan terhadap garis H dan pencerminan terhadap garis G. Jika P sama dengan A, maka pencerminan G, komposisi pencerminan H, A sama dengan pencerminan A terhadap G sama dengan A. Juga jika pencerminan terhadap H, komposisi pencerminan terhadap G, A sama dengan pencerminan A terhadap H sama dengan A. Sehingga pencerminan G, komposisi pencerminan H, A sama dengan pencerminan H, komposisi pencerminan G, A. Jika P tidak sama dengan A, maka setengah putaran A sama dengan pencerminan G, komposisi pencerminan H. Pencerminan
G komposisi pencerminan H, P sama dengan pencerminan G, X, negatif Y. Menjadi negatif X, negatif Y sama dengan setengah putaran P terhadap A. Jadi, pencerminan H komposisi pencerminan G sama dengan setengah putaran A. Sehingga diperoleh pencerminan G komposisi pencerminan H sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan G. Lalu teorema 3.4. Setiap setengah putaran adalah involusi. Ambil sembarang setengah putaran A. Kita akan membuktikan bahwa setengah putaran A adalah involusi, yaitu setengah putaran A inverse sama dengan setengah putaran A. Ambil garis G dan H yang tegak lurus dan berpotongan di A, sehingga A sama dengan G irisan H, dan G tegak lurus dengan H. Berdasarkan teorema 3.2, setengah putaran A sama dengan pencerminan G komposisi pencerminan H. Diperoleh setengah putaran A inverse sama dengan komposisi pencerminan G dan pencerminan H inverse sama dengan pencerminan H inverse komposisi pencerminan G inverse sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan G sama dengan setengah putaran A. Karena H tegak lurus dengan G dan A tegak sama dengan G irisan H, maka setengah putaran A adalah involusi. Materi berikutnya yaitu mengenai persamaan setengah putaran. Nah, hubungan antara koordinat kartesius dengan setengah putaran dituangkan dalam teorema apabila ada sebuah titik A dengan koordinat A, B dan titik B dengan titik koordinat X, Y, di mana A dan P adalah sebarang titik, maka setengah putaran A pada P sama dengan 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Untuk membuktikan teorema tersebut, kita ambil sebarang titik Q dengan koordinat X0, Y0 yang merupakan setengah putaran A pada P dengan A, yaitu merupakan titik tengah dari garis PQ. Nah, karena A adalah titik tengah dari garis PQ, maka didapatkan persamaan A sama dengan X ditambah X0 per 2 dan B sama dengan Y ditambah Y0 per 2. Kemudian, jika persamaan A dan persamaan B kita selesaikan, kita akan mendapatkan bentuk yaitu X0 sama dengan 2A dikurangi X dan Y0 sama dengan 2B dikurangi Y. Sehingga terbukti bahwa setengah putaran A pada P sama dengan 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, kemudian ada contoh soal yaitu jika titik B dengan koordinat negatif 1, negatif 3, tentukan setengah putaran B pada D dengan titik koordinat 3, negatif 4. Nah, yang pertama, untuk menyelesaikannya kan tadi ada titik D dan titik B. Untuk titik D sendiri yaitu negatif 3,4 yang berarti itu adalah X, Y, kemudian titik B yaitu negatif 1, negatif 3 yaitu titik A, B. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan setengah putaran yaitu setengah putaran B pada D sama dengan 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Kemudian kita substitusikan nilai X, Y, dan AB, maka sehingga didapatkan setengah putaran B pada D sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurangi negatif 3, 2 dikali negatif 3 dikurangi 4. Maka didapatkan bahwa setengah putaran B pada D yaitu negatif 5, negatif 10. Lanjutan setengah putaran. Definisi 3.2. Misalkan A suatu titik tertentu pada bidang ekloidis dan T suatu transformasi, titik A disebut titik invarian pada transformasi T jika dan hanya jika berlaku T terhadap A sama dengan A. Kemudian teorema 3.6 berbunyi, setiap refleksi atau pencerminan pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Buktinya,
Berdasarkan definisi dari suatu refleksi atau pencerminan, sebuah garis, misalnya sumbu refleksinya adalah garis G, maka Anda mengetahui bahwa pencerminan G terhadap P sama dengan P jika P elemen G. Pencerminan G terhadap P sama dengan Q jika G sumbu dari garis PQ. Akibatnya, untuk semua P elemen G, jelas bahwa pencerminan G terhadap P sama dengan P. Artinya, P titik invarian pada pencerminan G ini. Karena garis G mempunyai tak hingga titik, akibatnya titik invarian dari pencerminan G adalah tak hingga, yaitu semua titik pada garis G. Karena sumbu refleksi diambil sebarang garis G, maka kesimpulannya setiap refleksi pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Kemudian lanjut ke teorema 3.7. Setiap setengah putaran mempunyai tepat satu titik invarian. Itu adalah bunyi teorema dari 3.7. Lanjut ke definisi 3.3. Sebuah transformasi T yang mempunyai sifat bahwa sebuah garis betanya adalah sebuah garis, maka T disebut kolineasi. Lalu, untuk teorema 3.8 sendiri berbunyi, setiap refleksi pada garis merupakan kolienasi. Untuk pembuktian teorema 3.7 dan 3.8 bisa dibaca di makalah yang sudah di-share. Lanjut ke teorema 3.9. Teorema 3.9 ini mengatakan bahwa setiap setengah putaran merupakan suatu kolienasi. Hal ini dapat dibuktikan karena setengah putaran merupakan suatu isometri, dan karena suatu isometri mengawetkan garis, maka setengah putaran merupakan kolineasi. Kemudian kita lanjut ke definisi 3.4. Suatu kolineasi yang mempunyai sifat bahwa peta dan prapeta suatu garis akan sejajar disebut dilatasi. Untuk teorema 3.10 sendiri berbunyi setiap setengah putaran merupakan suatu dilatasi. Hal ini akan dibuktikan dengan penjelasan berikut. Baik, jadi akan dijelaskan pembuktian dari teorema 3.10 yang berbunyi setiap setengah putaran merupakan dilatasi. Jadi akan dibuktikan G sebuah garis di mana setengah putaran A terhadap G sejajar dengan garis G itu sendiri. Dapat digambarkan seperti ini. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa D merupakan setengah putaran A terhadap B. D ini merupakan setengah putaran A terhadap B. Dan E ini merupakan setengah putaran A terhadap C. Maka AB sama dengan AD. AB sama dengan AD. Dan AC sama dengan AE. AC sama dengan AE. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa sudut BAC kongruen dengan sudut DAE. Sudut BAC kongruen dengan sudut DAE. Sudutnya ini. Kemudian segitiga BAC ini kongruen dengan segitiga DAE. Kongruen dengan segitiga DAE. Dan sudut BCA ini kongruen dengan sudut DEA. Sehingga ruas garis BC ini kongruen dengan ruas garis DE.
Nah, karena kita ketahui bahwa G ini merupakan ruas garis BC dan setengah putaran A terhadap G merupakan ruas garis DE, maka setengah putaran G sejajar dengan G terbukti. Jadi, setengah putaran A merupakan dilatasi. Selanjutnya, teorema 3.11. Teorema 3.11 menyatakan bahwa komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik invarian. Kita akan membuktikan teorema 3.11. Pertama, kita ambil setengah putaran A dan setengah putaran B, di mana A tidak sama dengan B. Kemudian, kita buat ruas garis A, B dengan garis G. Kemudian kita buat garis H melalui titik A, tegak lurus garis G, dan kita buat garis K melalui titik B, tegak lurus garis G. Akibatnya, setengah putaran A sama dengan pencerminan H bundaran pencerminan G, dan setengah putaran B sama dengan pencerminan G bundaran K. Sehingga setengah putaran A bundaran setengah putaran B kita masukkan, substitusikan pencerminan-pencerminan yang tadi, sehingga mendapatkan pencerminan H bundaran pencerminan G dalam kurung bundaran pencerminan G bundaran pencerminan K dalam kurung. Kemudian kita asosiatifkan di mana pencerminan yang sama yaitu pencerminan G bundaran pencerminan G. Sehingga ini nanti menghasilkan epsilon. Nah, epsilon ini sebuah identitas. Maka setengah putaran A bundaran setengah putaran B ini menghasilkan pencerminan H bundaran pencerminan K. Kemudian, andaikan X ini titik invarian dari setengah putaran A bundaran setengah putaran B, artinya setengah putaran A bundaran setengah putaran B dalam kurung X sama dengan X. Karena setengah putaran A bundaran setengah putaran B sama dengan pencerminan H bundaran pencerminan K yang tadi ini, maka kita masukkan sehingga pencerminan H bundaran pencerminan K dalam kurung X sama dengan X. Jadi, kita masukkan pencerminan H ke dua ruas kanan dan kiri sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita asosiatifkan lagi yang sama yaitu pencerminan H, sehingga pencerminan H ini menghasilkan epsilon bundaran. Ini masih sama, pencerminan K dalam kurung X sama dengan pencerminan H dalam kurung X. Sehingga pencerminan K dalam kurung X ini sama dengan pencerminan H dalam kurung X. Nah, ini ya. Karena pencerminan K dalam kurung X sama dengan pencerminan H dalam kurung X, maka artinya K ini sama dengan H. Hal ini kontradiksi dengan H yang berbeda dengan K, karena tadi kita mengambil A tidak sama dengan B. Jadi dapat disimpulkan bahwa setengah bundaran A, setengah putaran A bundaran setengah putaran B tidak memiliki titik invarian. Kemudian teorema 3.12. Teorema 3.12 menyatakan apabila diberikan suatu titik A dan B sehingga A tidak sama dengan B, maka hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Baik, kita akan membuktikan teorema 3.12. Ada dua hal yang harus kita tunjukkan, yaitu yang pertama, adanya setengah putaran yang memetakan A ke B. Karena A tidak sama dengan B, maka ada ruas AB, mengakibatkan titik D berada di tengah AB. Artinya, ini ada setengah putaran D, sehingga setengah putaran D titik A ini sama dengan B, jika digambarkan seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak lebih dari satu buah setengah lingkaran yang memetakan A ke B. Nah, ini dimisalkan ada dua buah setengah putaran D dan setengah putaran E, maka setengah putaran D titik A sama dengan B, dan setengah putaran E titik A ini juga sama dengan B. Akibatnya setengah putaran D titik A sama dengan setengah putaran E titik A. Ini karena ini tadi sama.
Selanjutnya diperoleh, kita masukkan inverse setengah putaran D ke ruas kanan dan ruas kiri. Menjadi inverse setengah putaran D, setengah putaran D titik A sama dengan inverse setengah putaran D, setengah putaran E titik A. Inverse setengah putaran D bundaran setengah putaran D titik A sama dengan setengah putaran D setengah putaran E titik A. Karena ini sama, maka kita asosiatifkan menjadi epsilon karena ini merupakan identitas. Menjadi epsilon titik A sama dengan setengah putaran D bundaran setengah putaran E titik A. Ini tadi identitas, maka di sini menjadi A sama dengan setengah putaran D bundaran setengah putaran E titik A. Akibatnya, A ini merupakan titik invarian dari setengah putaran D bundaran setengah putaran E. Apabila D tidak sama dengan E, maka setengah putaran D bundaran setengah putaran E tidak memiliki titik invarian. Sehingga D sama dengan E. Jadi setengah putaran D sama dengan setengah putaran E. Jadi kesimpulannya, hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B, di mana D titik tengah dari AB yang ini. Yang pertama, adanya setengah putaran yang memetakan A ke B. Teorema 3.13. Apabila T suatu transformasi, L himpunan titik-titik dan A sebuah titik tertentu, maka A elemen TL jika dan hanya jika T inverse A elemen L. Bukti yang harus kita tunjukkan dalam hal ini ada dua hal, yaitu jika A elemen TL, maka T inverse A elemen L. TL sama dengan Y, di mana Y sama dengan TX dan X elemen dari L. Dan diberikan A elemen TL, maka ada X elemen L sehingga A sama dengan TX. Akibatnya kita mendapatkan T inverse TX sama dengan T inverse bundaran TX sama dengan epsilon X sama dengan X. Karena X elemen L, maka T inverse A elemen dari L. Yang kedua, jika T inverse A elemen dari L, maka A elemen TL. Diberikan T inverse A elemen L, ini berarti bahwa T inverse A elemen TL sama dengan T bundaran T inverse A elemen TL. Dihasilkan epsilon A elemen TL. Jadi A elemen TL. Contoh 3.3. Diberikan L X Y di mana X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. A 4,-3 dan B 3,1. Jika G adalah sumbu X, selidiki apakah A elemen pencerminan G bundaran setengah putaran BL. Penyelesaiannya, pencerminan G bundaran setengah putaran B inverse sama dengan setengah putaran B inverse bundaran pencerminan G inverse sama dengan setengah putaran B bundaran pencerminan G. Setengah putaran B XY sama dengan 2 kali 3 negatif X, 2 kali 1 negatif Y sama dengan 6 negatif X, 2 negatif Y. Jika dan hanya jika Y elemen dari V. Pencerminan G XY sama dengan X, negatif Y. Jika dan hanya jika XY elemen dari V, maka pencerminan G bundaran setengah putaran B inverse harga mutlak XY sama dengan setengah putaran B bundaran pencerminan G XY sama dengan setengah putaran B pencerminan G XY sama dengan setengah putaran B X negatif Y sama dengan 6 negatif X, 2 tambah Y. Sehingga pencerminan G bundaran setengah putaran B inverse A sama dengan 6 kurangi 4
2 kurangi 3 sama dengan 2,1. Karena 2 kuadrat plus 4 kali 1 kuadrat sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8 tidak sama dengan 16. Maka 2, negatif 1 maka 2, negatif 1 bukan elemen L atau pencerminan G bundaran setengah putaran B inverse A bukan elemen L. Kesimpulannya, A bukan elemen pencerminan G bundaran setengah putaran BL. Dengan mempelajari uraian-uraian di atas, diharapkan memperoleh gambaran serta pemahaman yang cukup mengenai pengertian setengah putaran, sifat-sifat setengah putaran, dan persamaan setengah putaran. Kesimpulannya, setengah putaran pada titik A adalah fungsi setengah putaran A yang didefinisikan untuk setiap titik P dan V sebagai berikut. A. Apabila P sama dengan A, maka setengah putaran AP sama dengan A. Yang B, apabila P tidak sama dengan A, maka setengah putaran A, P sama dengan Q, sehingga A titik tengah ruas garis PQ. Yang kedua, setengah putaran adalah isometri. Yang ketiga, setengah putaran merupakan komposisi dari dua pencerminan dengan kedua cerminnya saling tegak lurus dan melalui pusat putaran. Yang keempat, setengah putaran merupakan involusi. Yang kelima, setengah putaran hanya mempunyai satu titik invarian. Selanjutnya, persamaan setengah putaran AP sama dengan 2A kurangi X, 2B kurangi Y jika A, AB, dan P, X, Y. Yang ketujuh, setiap refleksi atau pencerminan pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Yang kedelapan, setiap refleksi pada garis merupakan suatu kolienasi. Yang kesembilan, setiap setengah putaran merupakan suatu kolineasi. Yang selanjutnya, setiap setengah putaran merupakan dilatasi. Yang ke-11, komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik invarian. Selanjutnya, apabila diberikan titik A dan B, sehingga A tidak sama dengan B, maka hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Selanjutnya yang terakhir, T suatu informasi, L himpunan titik-titik, dan A sebuah titik tertentu, maka A elemen TL jika dan hanya jika T inverse A elemen L. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.